Berada di tempat eksekusi, satu persatu Algojo mengambil pisau dan memegang satu persatu tahanan. Kini para Algojo standby menunggu perintah untuk melakukan eksekusi. Hai sobat Honda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film drama perang tahun 2018 yang bercerita tentang dua pilot Iran yang sedang menjalankan misi khusus untuk menyelamatkan penduduk kota kecil Suriah yang dikepung oleh teroris. Namun mereka harus menghadapi banyak tantangan sebelum berhasil menyelesaikan misi. Film ini guys dirilis pada bulan Februari 2018 dan diganjar dengan rating 5,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Damascus Time. Opening movie guys diawali dengan narasi yang menjelaskan jika pada Januari 2011 Suriah jatuh mengalami krisis dengan perang saudara. Abu Bakar al-Baghdadi, kepala kelompok teroris ISIS, berusaha untuk membangun kekuasaannya atas Irak dan Suriah. Ketika kota-kota dan desa jatuh ke tangan ISIS, satu demi satu yang melakukan perlawanan dikepung secara biadab. Kota-kota yang dikepung berada di ambang krisis kemanusiaan, tanpa sarana untuk memasok bantuan kemanusiaan kecuali pengiriman via udara. Pilot Iran termasuk di antara yang pertama dalam memberikan bantuan. Scene selanjutnya guys, kita berkenalan dengan pilot Iran bernama Ali. Terlihat pesawat mereka yang merupakan pesawat pemasok bantuan kemanusiaan mendarat di pangkalan udara Damaskus. Mendarat dengan aman, ayahnya bernama Yohanes Rostami yang merupakan kapten pilot sudah menunggunya. Kerja bagus, misi berjalan dengan baik, kata Rostami. Namun ayahnya tidak mau Ali terus menjadi pilot pemasok bantuan kemanusiaan karena tugasnya sangat berbahaya. Untuk itu ayahnya memberikannya surat lepas tugas dan memintanya untuk pulang. Scene selanjutnya dalam rapat terbatas, Rostami memberikan laporan. Ini adalah landasan pacu bandara di Palmyra, tempat para pembela sedang berperang melawan ISIS. Satu pesawat terpaksa harus diparkir di hanggar karena pilotnya mati syahid diserang oleh ISIS. Dan sekarang mereka sedang menunggu pilot mana yang berani menerbangkannya. Ali yang datang ke sana mendengar laporan yang disampaikan oleh Rostami. Kita sudah tidak punya banyak waktu, helikopter sudah menunggu dan siap berangkat. Scene selanjutnya guys, Ali naik ke pesawat yang akan mengantarnya pulang. Saat menunggu take off, dia berkomunikasi dengan istrinya yang sedang hamil. Lalu pesan masuk di ponselnya dari rekannya yang memintanya untuk bisa ikut ke Palmyra. Rekannya lebih memilih dia yang menjadi pilot daripada ayahnya, karena dia adalah pilot yang sangat diandalkan oleh rekan-rekannya. Membaca pesan itu, dia pun memutuskan untuk ikut ke Palmyra dan naik helikopter. Lalu tidak lama kemudian ayahnya juga naik helikopter. Melihat Ali, ayahnya langsung mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia pun meminta Ali untuk turun sebelum pesawat yang akan mengantarnya pulang lepas landas. Namun Ali menolak.
Dia mengatakan silahkan menangkapku karena tidak mematuhi perintah, dia tetap ingin ikut ke Palmyra. Mereka pun berangkat ke Palmyra. Mendarat dengan aman di tempat tujuan, mereka kemudian menunggu jemputan. Tidak lama kemudian, tentara bernama Basem datang untuk menjemput mereka. Basem mengatakan ISIS memperketat pengepungan di kota dan kini mereka telah mencapai kota kuno. Lalu tidak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat bom mobil ISIS datang ke sana. Melihat itu, warga sipil pun panik berlarian. Mereka kemudian mencoba untuk menghentikan kendaraan itu. Berhasil melumpuhkan bom mobil ISIS, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di perjalanan mereka kembali diserang oleh roket dan juga mortir ISIS. Ya, demi keamanan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di malam hari. Di malam harinya mereka pun berhasil tiba di tujuan dan disambut oleh tentara Suriah bernama Abu Belal. Lalu mereka kemudian lanjut pergi ke landasan pacu Palmyra di mana pesawat yang akan mereka gunakan sudah standby di sana. Dan di sana juga rupanya banyak warga sipil yang mencari perlindungan. Warga sipil pun senang dengan kedatangan Ali dan Rostami karena mereka akan menerbangkan pesawat yang akan mengangkut warga sipil. Sebelum terbang, warga sipil yang berkumpul, Abu Belal mengatakan, "Menyaksikan kota kita terbakar habis berat bagi kita semua untuk pergi meninggalkan kota. Kota yang menyimpan masa lalu dan kenangan kita. Mengerikan, tapi ini adalah kenyataan. Untuk bisa terbang dengan aman, kita harus membersihkan landasan pacu dari potongan-potongan logam dan cangkam mortir." Mereka pun beramai-ramai membersihkan landasan pacu sementara Basem dan yang lain menanam ranjau di tanah. Lalu setelah itu terlihat Basem membawa anggota ISIS yang mereka tangkap untuk naik pesawat. Ya, tentu saja warga sipil yang melihat itu menjadi marah. Mereka menolak ikut terbang bersama tahanan perang. "Mengapa tidak bunuh saja mereka? Mereka sudah membunuh anak-anak kita," teriak warga sipil. "Jangan lupa bahwa kita adalah manusia. Kita bukan binatang buas seperti kelompok ISIS. Kita mematuhi hukum syariah, tidak seperti mereka." Sementara itu di dalam, Ali diberitahu oleh co-pilot jika wanita itu bernama Hebah. Ayahnya adalah pilot pesawat ini yang mati syahid karena diserang oleh ISIS. Belal dan Basem kemudian mulai menarik pesawat keluar dari hanggar dengan menggunakan mobil. Sementara yang lain terlihat membantu dengan mendorong maju roda pesawat. Brake release. Saat sudah berada di landasan pacu, dengan segera mereka melepaskan rantai pengikat. Lalu setelah itu mesin pesawat pun mulai dihidupkan. Mesin 3 berfungsi dengan aman, dilanjutkan dengan mesin kedua pun berfungsi aman. Belal kemudian meminta Basem untuk segera naik pesawat dan dia akan segera menyusul. Mesin 1 pun sudah dihidupkan dan pesawat bersiap untuk melaju di landasan pacu. Lalu tidak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat pasukan ISIS datang ke sana. Belal yang berada di landasan pacu juga melihat kedatangan pasukan ISIS. Dengan segera dia dan satu rekannya berkendara untuk menghalau pasukan ISIS. Sementara Basem dan yang lain berada di pesawat bersiap untuk melepaskan tembakan.
Belal kemudian berkomunikasi dengan Rostami dan mengatakan, ternyata aku tak bisa menemani kalian. Selamat tinggal saudaraku. برو کنار. Engine number 3 fire. Berhasil lepas landas dengan selamat, co-pilot langsung berbicara dari kokpit. Penumpang yang terhormat, kita berterima kasih kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dari bahaya. Saya senang untuk memberitahu Anda kita akan mendarat di Bandara Damaskus dalam 50 menit ke depan. Kita semua patah hati dari kehilangan orang yang kita cintai. Marilah kita mendoakan mereka yang gagah berani mempertahankan tanah kita. Kita semua telah menyaksikan keberanian dari Abu Belal dan rekan-rekannya. Mereka melindungi kita dengan mengorbankan nyawa mereka. Sementara itu guys, terlihat penumpang wanita memegang pisau di tasnya sambil melihat ke arah anggota ISIS. Dia kemudian langsung membuka penutup kepala salah satu anggota ISIS. Dia teriak, ini adalah Syekh Mamdoh Sahadi. Dia adalah dalang di balik semua masalah sambil memukulnya. Tentara kemudian mendorongnya hingga terjatuh. Warga kemudian beramai-ramai melemparnya. Namun tanpa mereka sadari, rupanya wanita itu hanya akting. Dia sengaja membuat keributan agar pisau dari tasnya dia berikan kepada anggota ISIS. Rupanya wanita itu adalah bagian dari kelompok ISIS. Di saat yang sama, Rostami sedang berwudu di kamar kecil, sementara itu di kokpit mereka bertiga sedang bercerita. Lalu tidak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Rupanya kelompok ISIS melakukan serangan. ISIS akhirnya berhasil menguasai ruang penumpang di pesawat. Melihat itu, Ali langsung mengunci pintu, namun ayahnya Rostami berhasil ditangkap. Dia kemudian segera mencari bandar udara terdekat untuk mendarat darurat. Dia menemukan bandara terdekat adalah bandara di Al-Nasare. Pesawat pun langsung menurunkan ketinggian untuk bersiap mendarat darurat. Sementara anggota ISIS bernama Abu Khaled berhasil membobol pintu yang terkunci. Dan pesawat pun terlihat sudah mendekat ke landasan pacu. Saat akan landing, Abu Khaled berhasil masuk ke kokpit. Berhasil landing, Ali ditodong senjata dan diminta untuk kembali terbang ke Palmyra. Lalu Saadi datang dan meminta Abu Khaled untuk keluar. Rupanya guys, Saadi adalah ayahnya Abu Khaled.
Dia kemudian meminta Rostami untuk menjadi co-pilot dan meminta mereka untuk kembali terbang ke Palmyra. Jika tidak, maka Saadi akan meminta Abu Khaled untuk membunuh mereka berdua. Rostami kemudian membuat kesepakatan dengan Saadi. Dia akan membawa mereka kembali ke Palmyra, namun para penumpang harus dilepaskan dan tidak ikut ke Palmyra. Namun Saadi mengatakan bahwa kami ke Palmyra dan kamu akan aku lepaskan. Apa jaminannya mengapa aku harus percaya padamu, kata Rostami. Aku bersumpah demi Al-Quran, jika kamu membawa kami ke Palmyra, kamu akan kulepaskan. Aku juga akan bersumpah demi Al-Quran, kamu dan anak buahmu akan kubawa ke Palmyra dengan aman dan sehat. Untuk itu lepaskan para penumpang lainnya, kata Rostami. Namun Saadi menolak. Dia mengatakan kalau penumpang kulepaskan, maka saat kita terbang ke Palmyra, kamu akan dengan sengaja membuat pesawat ini jatuh dan kita semua akan mati. Untuk itu dia hanya mau penumpang yang terluka saja yang dilepaskan. Lalu Rostami mengatakan, Syekh, macam apa kamu ini? Menyandra orang-orang miskin untuk melindungi hidupmu sendiri. Dengan marah dia mengatakan, kamu terlalu banyak bicara, orang kafir. Tuhan akan menghakimi kita semua, kata Rostami. Tuhanmu adalah iblis. Mendengar itu Rostami mengatakan, kamu menyembah Tuhanmu dan aku menyembah Tuhanku, lalu dia pun pergi. Saadi akhirnya sepakat dengan melepaskan penumpang yang terluka, anak-anak dan para wanita. Abu Khaled kemudian datang dan marah kepada Saadi. Saadi tidak peduli, dia meminta Abu Khaled untuk membantu mengeluarkan penumpang. زن بچه مردم رو نجات دادی. ثوب الفرح والعز تدمر. Setelah lepas landas, Saadi memberitahu mereka jika pasukan sudah menunggu di bandara Palmyra. Dengan kehendak Tuhan, peta dunia akan berubah. Semua akan menjadi bendera khilafah. Hari ini Irak dan Suriah dan besok Iran. Mendengar itu Rostami mengatakan Iran masih jauh. Yang dekat itu Israel. Mengapa kamu tidak menaklukkan Israel? Masalah kami bukanlah orang Yahudi, kata Saadi. Namun masalah kami adalah rezim yang mengaku beragama Islam, seperti Rafida Iran dan orang kafir, atau orang-orang Saudi yang korup telah merebut Ka'bah, dan juga orang-orang Turki Ottoman yang munafik. Aku sudah menunggu cukup lama untuk seruan jihad seumur hidupku. Aku akan mengorbankan hidupku untuk Abu Bakar al-Baghdadi. Lalu dia pun pergi. Tidak lama kemudian guys, mereka kedatangan tamu tak diundang. Terlihat 2 jet tempur Rusia mendekat. Melihat itu Abu Khaled akan melepaskan tembakan, namun dilarang oleh Saadi. Kamu tidak boleh melakukan apa-apa tanpa perintahku, kata Saadi. 1 jet kemudian mendekat ke samping pesawat dan dia melihat jika pesawat itu sedang dibajak oleh teroris. Pilot jet Rusia kemudian melapor ke pusat komando dan pusat komando meminta jet tempur untuk menjaga jarak dari jauh dan jangan memprovokasi. انت مجنون؟ لك هدول الروس؟ لك ليه عم تستفزهم؟ فصل الشاشني فاستريكا Go back! ما بقي لي غيره يا خليل خالد ابني ابو خالد. Setelah jet tempur Rusia pergi, pesawat pun akhirnya mendekat dan mendarat dengan aman di bandara Palmyra. Dan di sana guys, terlihat kelompok ISIS sudah menunggu mereka. Mereka dipimpin oleh Abu Omar, orang Chechnya. Mereka kemudian turun dari pesawat dan 1 orang bernama Abu Talha mendatangi Abu Omar. Dia melapor jika Saadi membuat kesepakatan dengan Rostami.
Ya tentu saja bagi Abu Omar apa yang dilakukan Saadi adalah pengkhianatan. Namun Saadi marah dan mengatakan jika semua yang dilakukannya demi nyawa mujahid. Dia juga kehilangan keluarganya di jalan jihad. Namun saat Saadi beranjak pergi, Abu Omar menebas lehernya. Scene selanjutnya, para penumpang dan pilot dibawa pergi oleh ISIS. Di perjalanan mereka satu persatu diinjeksi dengan morfin. Lalu setelah itu mereka diberi pakaian tahanan. Lalu tidak lama kemudian mereka pun tiba di tujuan, yakni di kota kuno Suriah. Mengenakan pakaian tahanan dan kaki dirantai, mereka bergerak menuju ke area eksekusi. Berada di tempat eksekusi, satu persatu Algojo mengambil pisau dan memegang satu persatu tahanan. Kini para Algojo standby menunggu perintah untuk melakukan eksekusi. Siduri Irani. Di sore harinya terlihat Ali diikat di roda pesawat. Rupanya guys, dia tidak dieksekusi karena ISIS masih membutuhkannya untuk menerbangkan pesawat. Beberapa hari berlalu, tahanan lain ditarik ke landasan pacu dan ayahnya juga berada di sana. Karena Ali dan ayahnya orang Iran, maka mereka belum dieksekusi. Mereka kemudian secara grup dimasukkan ke dalam sangkar besi yang dibuat khusus untuk mereka. Lalu Ali juga ditarik dan diminta untuk naik pesawat dan rantai di kaki dan tangannya dilepaskan. Di saat yang sama terlihat tahanan lainnya juga dimasukkan dalam pesawat. Abu Omar datang dan memasangkan rompi peledak di badannya. Setelah itu dia diminta untuk menerbangkan pesawat dan kopilotnya wanita bercadar bernama Ummu Salma. Abu Omar memberikan detonator bom rompi Ali kepada Ummu Salma. Setelah itu Abu Omar mengumumkan kepada publik melalui siaran langsung. Dia mengatakan jika dia sedang berada di pesawat Suriah dan menahan beberapa tentara yang mencoba melawan mujahidin. Pesawat ini akan terbang dalam beberapa saat dengan kehendak Tuhan. Tujuan pertama pesawat ini adalah Bandara Damaskus untuk mendapatkan bahan bakar, lalu setelah itu akan kembali terbang ke tujuan selanjutnya, kata Abu Omar. Dia juga memberitahu publik jika semua tahanannya tak satupun orang dari Suriah. Semua berasal dari Afghanistan, Pakistan, Irak, Libanon, dan Iran. Dia juga mengatakan jika sistem komunikasi radio pesawat rusak. Jadi, jika pemerintah Syam memberitahu publik jika mereka sedang bernegosiasi dengan kami, mereka berbohong. Jika mereka menyebabkan pesawat ini jatuh, maka semua kata akan melihat wajah kotor mereka yang sebenarnya. Dan mereka bahkan tidak peduli tentang teman setia mereka. Tembak pesawat ini dan tunjukkan niat sejati Anda lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi. What are you doing? Setelah berada di ketinggian, Ummu Salma langsung mengambil Ali kemudi, namun Ali menentangnya. Dia pun melepaskan kemudi dan mengancam akan meledakkan bom di rompi Ali sehingga Ali membiarkannya pegang kemudi.
Rupanya Ummu Salma punya rencana sendiri tanpa sepengetahuan Abu Omar. Dia akan menggunakan pesawat itu sebagai bom bunuh diri. Dia pun menukik tajam ke bawah yang membuat pesawat melaju kencang ke bawah. Melihat itu tanpa sepengetahuannya, Ali langsung mengaktifkan autopilot pesawat. Sehingga secara otomatis pesawat dikendalikan autopilot yang diset oleh Ali dengan tujuan pendaratan Damaskus. Ummu Salma kemudian memanggil rekannya dan memberikan detonator bom lalu meminta untuk membawa Ali keluar dari kokpit. Abu Talha yang melihatnya tentu saja bertanya mengapa Ali dibawa keluar. Ini perintah Ummu Salma, kata rekannya. Siapa yang mengemudikan pesawat? Tanya Abu Talha. Kalian tidak butuh saya karena autopilot sedang menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin menjadi bagian dari misi bunuh diri ini, kata Ali. Mendengar itu Abu Talha terkejut dengan rencana Ummu Salma. Dia pun mendatangi Ummu Salma yang terlihat bingung bagaimana caranya untuk menonaktifkan autopilot. Abu Talha marah karena dia sama sekali tidak tahu akan adanya aksi bom bunuh diri. Namun Ummu Salma langsung menembaknya hingga tewas. Autopilot off. Danger. 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 Demikian episode Movie Recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.